Mimpi-mimpi kita Beli rumah impian, punya bisnis sendiri, melangkah tanpa ragu. Selamat datang di Zona Blue, tempat memulai langkah menuju mimpimu. Akan memulai langkahku. Make your move. Mulai langkahmu. Make your move. Mulai langkahmu, gapai cita-citamu, bebaskan dirimu, semua bisa denganku. Kesempatan. Oke, selamat pagi semuanya. Excited banget nih hari ini mau ketemu sama teman-teman dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Enaknya sekarang kita kalau lagi acara, karena kita ini acaranya online, kita bisa sapa teman-teman mulai dari Sabang sampai Merauke. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Gisel, saya dari tim BCA, dari tim rekrutmennya BCA. Nah, kira-kira hari ini kita mau ngapain sih teman-teman sebenarnya? Kalau teman-teman udah daftar gitu ya, di sini kita sedang ada di dalam acara Sapa Karir BCA. Jadi sebetulnya Sapa Karir ini adalah sharing asik dan pintar setiap hari Kamis di minggu terakhir oleh BCA. Jadi kalau misalnya nih teman-teman kan suka bingung gitu ya, kalau butuh informasi terkait rekrutmen, gimana sih kalau misalnya mau tahu terkait lingkungan kerja di BCA, di dalam BCA ada apa aja sih, terkait anak perusahaan juga. Nah, Sapa Karir inilah wadahnya untuk teman-teman bisa ketemu nih sama teman-teman BCA dan tim rekrutmennya BCA setiap bulannya. Jadi ini adalah acara rutinnya kita. Jadi jangan lupa ya teman-teman ya, pantengin terus informasinya dari web karir kita gitu ya. Setiap bulannya akan ada topik-topik menarik yang pastinya terus berbeda dan berganti-ganti gitu. Nah, untuk bulan kali ini gitu ya, kita kedatangan tamu spesial nih teman-teman. Kalau teman-teman tahu, sekarang BCA punya anak bungsu, yaitu BCA Digital atau Blue. Siapa nih yang udah pakai aplikasinya? Atau kemarin udah tahu nih kampanye ya, Mulai Langkahmu, di mana kolaborasi juga sama Yura Yunita gitu ya, ngeluarin lagu yang benar-benar bagus banget. Nah, kali ini tim BCA Digital gitu ya akan spoiler lah ke teman-teman, apa sih yang ada di dalamnya BCA Digital, orang-orangnya seperti apa, lingkungan kerjanya seperti apa, dan juga gimana sih sampai orang-orang BCA Digital ini bisa mengeluarkan inovasi produk yang bisa menjangkau nih buat anak-anak muda gitu ya, buat anak-anak milenial sekarang yang kebutuhannya tuh fleksibel dan sebagainya gitu. Nah, di sini tanpa berlama-lama, saya undang aja gitu ya Pak Andreanus Setiawan selaku Manager Brand Activation dari Blue atau BCA Digital. Please welcome Pak. Waktu dan tempat Halo. silakan ya Pak. Pagi Gisel. Pagi Pak Andre. Pagi teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke kalau kata Gisel ya. Luar biasa memang ya. Sekarang adain meeting mah ini ya bisa nggak terbatas ruang dan waktu ya Gisel ya. Betul banget nih. Ya. Oke, ini mau langsung saya mulai aja Gisel. Ya, silakan ya Pak ya. Mungkin teman-teman udah nggak sabar nih ya mau tahu, aduh Blue itu apa sih gitu ya. Boleh langsung diceritain aja ya Pak ya. Oke, thank you Gisel waktunya. Oke, saya langsung masuk aja ke materi saya sebentar. Saya share dulu materi saya. Terlihat? Aman ya, Bu Gisel ya? Aman Pak. Oke, teman-teman semua selamat pagi. Mungkin kenalan dulu sedikit sama saya. Nama saya Andreanus Setiawan, panggilannya Andre teman-teman. Saya sekarang ada di BCA Digital sebagai Manager Brand Activation. Nah, pada pagi ini, pada kesempatan pagi ini saya ingin memperkenalkan dalam dan luarnya dari BCA Digital itu sendiri. Dan nanti saya ajak teman saya, namanya Ibu Gwen, nanti di akhir nanti dari Ibu Gwen sendiri akan menginformasikan nih ke teman-teman, kalau nanti setelah saya presentasi, akhirnya, pengen banget nih bergabung dengan BCA Digital, mau jadi salah satu karyawannya BCA Digital, nanti juga ada informasinya di akhir acara. Jadi ditungguin terus teman-teman. Oke, saya akan masuk langsung ke materi saya.
Mungkin saya sebelum masuk, saya mau cerita dikit. Ini di luar bagaimana saya mengenalkan Blue sendiri sih. Tapi ini tetap relate. Jadi saya mau ceritain teman-teman bagaimana kondisi market yang ada di Indonesia. Gitu ya. Bagaimana Indonesia ini sudah melek digital sekali loh. Sudah melek internet sekali loh. Karena di sini teman-teman terlihat dari, ini data saya ambil dari We Are Social, dari populasinya Indonesia, teman-teman. Ternyata ini sudah 125% punya mobile connection. Wah, ini kenapa bisa 125%? Nah, ini salah satunya saya yang menyebabkan hal ini juga nih, teman-teman. Satu orang di Indonesia biasanya punya lebih dari satu handphone. Nah, gitu ya. Itu yang menyebabkan 125% nih. Dan ternyata di sini yang punya internet, yang sudah memanfaatkan internet, teman-teman, itu sudah mencapai angka 74%. Sudah, kalau ngomong statistik, ini sudah Pareto, ibarat kata. Sudah mayoritas melek namanya internet. Dan ini terlihat juga sudah aktif pakai sosial media di 61%. Ini juga sebenarnya yang merubah, teman-teman, bagaimana kita dunia apa ya, kayak kita kalau sebagai yang mau berkarya di perusahaan-perusahaan itu menjadi lebih banyak pilihan. Tapi ini satu hal yang saya mau sampaikan juga, teman-teman. Ketika kita masuk ke industri digital, kita juga harus tahu yang namanya market kita tuh siapa. Sebenarnya nggak terbatas oleh umur. Sebenarnya kita bisa bagi marketnya itu sendiri dari segi generasi yang saya sebut di sini generasi digital. Ini satu ilustrasi gitu ya, seorang ayah nanya ke anaknya, gimana nak, kamu sekolah hari ini? Anaknya tinggal ngomong, Papa tinggal lihat aja di Instagram aku. Nah, itu kelihatan ya. Jadi memang ada dua generasi. Yang pertama generasi imigran, digital imigran dan digital native. Jadi digital imigran ini tetap menjadi marketnya dari industri-industri digital. Mereka ini akan berusaha mengikuti perkembangan digitalisasi yang ada. Walaupun memang mereka lahir di era ketika digitalisasi belum sebesar ini, teman-teman. Beda dengan yang namanya digital native. Ponakan saya gitu ya, itu enak banget tuh, udah buka YouTube dia tahu cara skip ads, dia tahu cara pause dan sebagainya macam. Inilah digital native. Nah, jadi ketika berbicara digitalisasi, ini ada dua market. Dan ini juga berkaitan dengan Blue sendiri ya. Again, Blue sendiri melihat ada dua generasi ini dan kami berusaha untuk membawa Blue ini juga menjadi sebuah aplikasi yang simple, mudah, dan learning curve-nya itu pendek. Nanti saya akan bawa beberapa informasi lagi, data lagi ya, teman-teman. Nah ini, kita sebagai anak muda pastinya udah sering banget pakai namanya WhatsApp. Dan memang ini terbukti dari data, juga 96% ketika pengguna internet itu pakai WhatsApp gitu ya. Dan kalau zaman dulu teman-teman, ini enggak seperti ini. Dulu tuh perlu yang namanya kirim-kiriman surat, nunggu. Ini saya masih kedapetan lah waktu saya SMP kali ya. Ada surat cinta gitu ya, pakai surat dan sebagainya. Sekarang tidak. Nah, ini juga merubah bagaimana cara kita bekerja juga nantinya. Nanti jangan kaget teman-teman ketika sudah masuk ke lingkungan pekerjaan, itu kita cara berkomunikasi itu udah pakai WhatsApp gitu ya, ngobrol, koordinasi dimanapun, kapanpun ya bisa pakai WhatsApp. Bahkan kayak Zoom kayak gini, seperti yang disampaikan oleh Bu Gisel gitu ya. Nah, ini juga kita bisa Zoom untuk dimanapun, tidak terbatas waktu dan tempat. Ada lagi teman-teman, ini juga shopping apps. Dulu mungkin industrinya ya itu ya, mungkin yang ngurus kalau ngurus sales gitu ya, ngurus salesnya mungkin salesnya offline. Tapi sekarang di industri-industri sekarang, di tempat manapun teman-teman bekerja, pasti teman-teman juga diharapkan untuk berpikir bagaimana bisa membawa perusahaan ini dikenal juga di marketplace. Karena ya again, 78% loh teman-teman pengguna internet itu sudah memanfaatkan untuk melakukan shopping apps. Nah, sebenarnya zaman dulu tuh nggak begini teman-teman. Zaman dulu tuh tetap harus ada satu tempat gitu ya. Mungkin zaman dulu tuh perusahaan berbondong-bondong ngantri untuk bisa masuk tenannya di mall gitu ya. Sekarang ya nggak hanya mall, nggak hanya pasar, nggak hanya ruko, nggak hanya Tanah Abang yang menjual itu semua. Nah, ini juga ada di shopping apps itu sendiri. Lanjut teman-teman, ini yang lebih menarik lagi nih. Ini saya nggak tahu deh kalau teman-teman yang hadir di sini pernah ngalamin nggak yang namanya bentulin antena gitu ya. Ini juga teman-teman, jadi ada satu industri yang mulai muncul baru juga. Jadi ini industri untuk memberi entertain, tapi lewat digital, lewat internet.
Dulu ada industri yang menyiapkan namanya antena, namanya parabola besar sekali. Mungkin sekarang udah mulai nggak ada, teman-teman. Ya balik lagi, karena memang marketnya itu 86% ketika kita pakai internet, itu dimanfaatkan untuk mencari entertainment di sini. Gitu ya. Nah, ini 86%. Ini masih nggak tinggi-tinggi banget, tapi saya yakin ini akan terus bertumbuh. Yang selanjutnya itu terkait kesehatan, ya. Ini juga teman-teman. Ini again, kalau teman-teman nanti masuk industri, ini menjadi tantangan baru juga untuk industri kesehatan, teman-teman. Karena ya kesehatan, kalau menurut saya ya nanti ke depannya juga akan, ini hal baik kalau menurut saya untuk apotek-apotek dan sebagainya. Karena mereka punya distribusi yang lebih besar lagi. Bisa selain mereka nunggu orang datang untuk beli, mereka bisa dapat penjualan juga lewat aplikasi gitu ya. Nah ini juga menjadi gambaran, saya nggak tahu nantinya teman-teman berkarir dimanapun ya. Again, semuanya nanti arahnya akan ke digitalisasi. Baik itu angkanya sekarang rendah, angkanya tinggi, pasti cepat atau lambat ya semua akan ke digitalisasi. Dan ini masih Spotify juga ya teman-teman. Ini mungkin saya cepat aja. Ada industri yang mungkin sudah mulai hilang juga, beralih ke digitalisasi, masuknya ke musik apps. Saya nggak tahu yang lokal ada nggak ya. Nah ini mungkin menarik kali ya teman-teman kalau untuk kita berkarir juga di industri yang menyediakan musik apps tapi dari lokal. Ini udah 60%. Dan nah ini walaupun rendah saya mau sampaikan. Nah ini teman-teman. Jadi sekarang tapi di Indonesia itu masih angkanya masih nggak terlalu tinggi, 11% lah ya. Itu kalau pakai internet dia mau cari dating and friendship gitu ya. Nah beda jangan zaman dulu teman-teman. Saya nggak tahu nih teman-teman di sini familiar nggak dengan bahasa dicomblangin. Dulu tuh perlu ada comblangnya tuh, dicomblangin. Sekarang enggak loh. Sekarang ini ya bisa masuk lewat aplikasi ini. Bahkan banyak teman-teman saya yang kenal di aplikasi ini dan akhirnya sudah menikah sekarang. Dan bahagia sih so far sampai sekarang gitu ya. Nah ini juga, ini nanti ke teman-teman, industri semakin berkembang, bisa jadi ini satu peluang juga untuk beberapa industri yang mungkin teman-teman bisa create sendiri industrinya. Setahu saya sih yang kayak begini ya lebih, yang masih terkenal ya yang produk luar negeri. Nanti once teman-teman tahu ada produk lokal ya ini menarik juga gitu ya. Nah, masuk nih saya bahas juga terkait bagaimana terkait banking itu sendiri. Banking itu sendiri juga sudah mulai sebenarnya komplimen teman-teman, tidak menggantikan. Karena bagaimanapun namanya uang tunai itu tetap harus kita ke cabang gitulah ya. Ini jadi komplimen. Jadi bank itu melengkapi satu fitur yang bisa kita memanfaatkan dari internet kita untuk banking dan financial service apps. Ini angkanya sudah tinggi, menurut saya 40% dan akan terus bertumbuh. That's why kami mungkin BCA Group sendiri melihat peluang ini cukup besar, teman-teman, besar sekali bahkan, itu sampai 40%, dan akhirnya BCA yang saya yakin, ini teman-teman di sini sudah punya rekeningnya, saya amini hal tersebut, ini dari mau masih muda sampai sudah cukup senior, itu pasti mendapat pelayanan dari BCA, pasti menjadi nasabah BCA. Tapi ini kan luas tadi ya saya bilang ya, dari masih sekolah bahkan BCA bisa masih sekolah tuh bisa buka tabungannya sampai sudah senior sekali itu pasti punya rekening. Tapi bagaimana ketika BCA harus menjawab kebutuhan di sektor yang khusus, sektor atau segmen target yang digital savvy, yang pengen benar-benar casual gitu ya, benar-benar semuanya tuh bisa selesai di handphone itu sendiri. That's why BCA Digital menghadirkan namanya mempunyai anak perusahaan BCA Digital dengan aplikasinya namanya Blue. Nah inilah kita, karena BCA merasa oke, ini ada satu segmen market yang harus diberikan strategi khusus, diberikan pelayanan khusus sehingga muncullah si Blue ini sendiri. Ini teman-teman memang grup BCA luar biasa teman-teman. Dengan slogannya BCA senantiasa di sisi nasabah. Yes, benar sekali, saya sendiri sebagai karyawan dari grup BCA setuju dengan hal tersebut. Karena balik lagi, BCA memang ekosistemnya terlihat ini benar-benar mau berada senantiasa di sisi nasabah. Mau insurance, kita ada BCA Insurance. Mau teman-teman sudah mulai ke dalam investasi, ada BCA Sekuritas ketika teman-teman butuh sekuritas gitu ya. Atau teman-teman mau pinjaman, itu ada finance, multi finance, atau teman-teman memang mau ada layanan syariah di BCA Syariah.
Dan yang terakhir teman-teman, kita ada BCA Group melahirkan satu anak perusahaan. Kita sebutnya anak bungsu BCA. Karena ini adalah perusahaan yang lahir ke-9 paling kecil. Jadi kalau kita di BCA tuh ngomongnya ini anak bungsunya BCA nih teman-teman. Ini beda perusahaan teman-teman. Ini kalau ketika saya berbicara beda perusahaan, ini banyak hal yang saya harus garis bawahi. Yang pertama, mungkin yang paling berasa, paling gampang deh kalau kita bahas rekrutmen. Yang ngerekrut di BCA, itu ya buat nanti grup BCA. Yang ngerekrut di BCA Digital, itu ada HR-nya sendiri. BCA ada HRD-nya sendiri, BCA Digital ada HRD-nya sendiri. Itu yang membedakan kalau saya berbicara anak perusahaan. Satu lagi, ketika kita berbicara BCA dan BCA Digital, itu adalah bank yang berbeda, teman-teman. Bank yang berbeda. Jadi kalau teman-teman nanti misalnya mau transfer dana dari BCA ke BCA Digital, ini contoh aja ya teman-teman. Ini teman-teman juga harus memasukkannya bank lain. Karena again, ini dua perusahaan yang berbeda. Tapi BCA Digital 100% dimiliki oleh BCA. Itu bedanya. Nah ini saya udah mulai kenalin BCA Digital dari segi dalamnya gitu ya. Nah ini kantor kami ada di City Tower, teman-teman, lantai 11, nanti ada fotonya kurang lebih kantor kami seperti apa. Kita ada pendekatannya seperti startup, teman-teman. Jadi nanti bisa saya kenalin lah. Ini slide. Nah, ini benar. Nah, ini slide-nya ini masuk-masuk, teman-teman udah kasih lihat seperti ini. Bagus ya, teman-teman ya. Terlihat sekali ini pengen ada semangat muda di dalam perusahaan ini sendiri. Nah ini terlihat teman-teman ada mural di dalamnya teman-teman. Jadi ini beneran mural nih teman-teman. Ini ada tulisan ya, what you have got, your hands can be spark gitu ya. Nah ini kita lihat kalau teman-teman duduk ini jaraknya nggak dibatasi dan sebagainya. Dan ini jujur teman-teman, aku sendiri ya memang ada tempat duduk, tapi ketika aku mau kerja, ya aku boleh di tempat duduk, aku boleh di tempat yang lain. Contohnya, kita ada banyak ruang meeting, kita banyak ruang bersantai, nah itu bebas sebenarnya. Tapi memang kalau mau duduk tempat kerja kita sendiri ada sih, tapi kalau mau kita ke tempat lain boleh. Ini contohnya tempat-tempat lainnya, nah ini kalau mau sambil selenjoran, yang penting satu hal, yang penting kerjaannya selesai. Dan kita memang ada targetnya teman-teman, target pekerjaan. Jadi, ya sebenarnya kelihatan kalau teman-teman nggak kerjain ya kelihatan ketika update daily misalnya weekly ya kelihatan teman-teman nggak mengerjakan. Jadi sebenarnya ini suatu culture ketika teman-teman diberikan tugas ya harus selesai. Yang penting selesai. Teman-teman mau kerjain itu duduk-duduk dimanapun it's okay. Bahkan nah di sini teman-teman di ujung itu ada meja biliar teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah mumet gitu ya kita sih kalau memang udah mumet yuk kita main bentar gitu. Atau pas istirahat atau pas pulang itu boleh banget. Ini ya tadi ya meja biliar. Bahkan ini kita ada satu ring time zone teman-teman basket kita bawa ke sini gitu ya. Ini kita bisa main, ini nggak bayar teman-teman. Ini di bypass gitu ya. Kita nggak usah mesti masukin koin, nggak mesti gesek sesuatu. Tinggal colok ya udah tinggal kalau lagi nggak ada yang main ya tinggal main. Dan samping ring basket itu ada mesin kopi teman-teman. Nah itu juga. Nah kalau ini memang bayar teman-teman. Tapi, nah ini ada tapinya nih. Blue lagi ada promo teman-teman. Di mesin kopi ini Jumpstart namanya. Ini cashback 7.000 ketika kita beli kopi. Kopinya harganya berapa? 6.000. Jadi saya selama promo itu ada, saya pribadi mendapatkan kopi gratis setiap harinya. Nah, jadi nanti kalau mungkin teman-teman mungkin sudah ada yang bekerja kali ya atau lagi cari pekerjaan kalau ada kopi Jumpstart ini sama bisa pakai Blue itu juga. Gitu teman-teman. Jadi kita memang menerapkan yang namanya kalau kerja ya udah yang penting kerjaannya baik, berlangsung baik gitu ya. Dan ini teman-teman. Kalau yang namanya satu perusahaan, ini saya mau info sih teman-teman. Jangan berpikir semuanya 100% anak muda. It's not. Enggak seperti itu. Kalau di perusahaan kami sendiri di BCA Digital itu mayoritas memang millennials. 70% lah, 70-80% millennials, sisanya yang senior gitu ya. Dan ini memang harus tetap ada, teman-teman. Nah, ini juga saya ingin mengajak teman-teman, kita juga harus open mind, bahwa memang kita sebagai millennials, memang kita mungkin punya banyak ide. Gitu ya. Kita pikirnya berpikir cepat, gitu ya. Idenya luar biasa banyak, luar biasa inovatif dan sebagainya. Tapi tetap nanti ada senior-senior
yang bisa memberikan kita wisdom. Bagaimanapun mereka sudah lebih lama ada di dunia ini, bagaimanapun jumlah kegagalan dan keberhasilan dari millennials dari segi angkanya, berapa kali gagal, berapa sukses ya, itu pasti lebih banyak dimiliki oleh rekan-rekan yang senior. That's why sebenarnya kombinasi perusahaan Blue sendiri, nah ini juga tetap ada kombinasi wisdom sendiri, para senior dan millennials itu sendiri. Jadi luar biasa lah teman-teman, ketika kita bisa bersinergi di dalamnya, pasti kita cepat kerjanya dan kerjanya ini juga oke gitu ya, hasilnya juga baik. Nah ini teman-teman, ini adalah value yang ada di BCA Digital. Harusnya kalau teman-teman mau masuk ke perusahaan-perusahaan startup, kurang lebih sama. Nah ini kalau saya bilang, teman-teman kalau punya 5 value ini, teman-teman bisa cerita ketika rekrutmen gitu ya. Wah ini teman-teman pasti dirasa, wah pas banget, bisa join nih di perusahaan saya gitu ya. Nah ini satu tips teman-teman. Jadi saya bahas satu-satu ya teman-teman ya. Yang pertama itu customer focus. Oke, customer focus ini kita berbicaranya seperti ini teman-teman. Jadi kita nanti ketika bekerja ya, itu harus yang namanya customer focus. Customer focus itu erat kaitannya dengan kita bisa berempati sebenarnya. Jadi teman-teman nggak boleh berpikirnya gini, kalian teman-teman punya ide A, oke, tapi customer kita maunya tuh B. Tapi teman-teman merasa A ini bagus banget, nggak mungkin B lebih bagus. Itu teman-teman namanya nggak customer focus. Yang dilakukan di customer focus adalah teman-teman cari tahu sebenarnya. Jadi jangan mulai dulu dari teman-teman, tapi teman-teman cari tahu dulu ke customer teman-teman. Ini kalau ngomong customer, ini multi banyak sudut pandang teman-teman. Benar-benar bisa customer, benar-benar bisa juga ke atasan teman-teman sebenarnya. Jadi teman-teman mesti lihat atasan teman-teman atau customer teman-teman itu tuh maunya apa. Maunya apa, baru apa yang teman-teman develop, apa yang teman-teman kembangkan, itu harus sesuai dengan apa yang mereka mau. Bukan dari teman-teman yang maunya apa, baru ditawarkan mereka. Nggak seperti itu. Customer focus berangkat dari customer terlebih dahulu. Gitu ya. Kalau istilah kata kita cari need and pain-nya. Kita cari kebutuhan dari customer itu apa, pain dari customer apa. Kita cari buat solusinya, itu pasti tepat banget. Pasti itu bisa diterima dengan baik. Gitu ya. Kalau integrity, nah ini penting sekali sih menurut saya. Ya balik lagi, BCA Digital memang basisnya perbankan digital, tapi tetap perbankan. Kalau perbankan, integrity tetap dikedepankan. Bedanya apa kejujuran dan integrity? Sebenarnya berkorelasi, teman-teman. Tapi integrity, kalau jujur itu kan mengatakan apa yang mengatakan apa yang kita lakukan. Kalau integrity sebenarnya melakukan apa yang kita katakan. Jadi sebenarnya kalau kita dituntut untuk jujur, ya kita harus kalau kita dituntut untuk sesuai angkanya misalnya, sesuai dengan budget yang diberikan kepada kita. Gitu ya, sesuai dengan pekerjaan yang kita kasih ya, kita harus melakukan apa yang kita katakan. Itu integrity. Jadi ini satu hal yang penting banget yang harus ada di industri perbankan itu sendiri. Yang ketiga, agility dan relevance. Nah ini, kalau startup atau yang berbasisnya digital, teman-teman, ini pasti perlu namanya agility dan relevance. Jadi teman-teman, again, ini satu cerita teman-teman, bagaimana agility yang terjadi di BCA Digital. Contohnya kami rilis dengan tanpa ada kartu debit. Kita nggak ada teman-teman. Sebenarnya bukan karena kita, jadi gini, sebenarnya kita mau 100% digital. Artinya kartu itu kan nggak digital ya teman-teman. Ada sesuatu fisik gitu. Nah ini memang kalau kami lihat, ada beberapa edukasi yang belum tersampaikan. Pada bilang, Pak kalau BCA Digital nggak ada kartu, gimana mau tarik tunai di ATM? Nah ini, sebenarnya kami bisa melakukan tarik tunai di ATM, itu tanpa kartu. Karena BCA punya teknologi. Nah, tapi again, kami harus agile. Kami lihat customer focus, semua customer bilang, pengen punya kartu. Ya udah, kami nggak boleh, kalau nggak agile, itu kami tolak. Tapi kalau agile, kami bisa langsung switching, langsung bisa yuk buat strategi yang baru, kita lahirkan namanya kartu debit tersebut. Itu namanya agility. Dan harus relevance. Relevance artinya apa? Jangan tiba-tiba ada satu ide, kayaknya kita mesti punya kartu deh. Tapi nggak ada dasarnya, nggak relevance dengan kemauan pasar. Itu juga nggak baik.
Jadi agility dan relevan harus hadir di perusahaan kami ini. Collaboration growth ini seperti ini. Nah, ini teman-teman ini penting sekali. Jadi sekarang memang eranya tuh era kolaborasi, teman-teman. 1+1 itu kalau kolaborasi enggak sama dengan 2, teman-teman. 1+1 itu bisa 3, bisa 4, bisa 5. Karena saya nggak usah pakai contoh Blue deh. Contohnya aja adalah Halodoc. Halodoc itu kan kita bisa beli obat lewat dari rumah kan, lewat aplikasi. Emang dia punya driver, teman-teman? Nggak punya. Terus kalau dia mesti build satu teknologi yang bisa mengantar obat dari apotek ke rumah customer-nya, itu butuh waktu lama, gitu kan. Bisa jadi nggak rilis tahun itu waktu itu mereka. Tapi mereka melakukan kolaborasi. Mereka mengajak kolaborasi Gojek setahu saya. Nah ini ya udah dengan begitu mereka punya sistemnya, mereka tahu ada needs and pain untuk mengantar obat datang ke rumah. Mereka kolaborasi dengan Gojek, langsung jadi Halodoc itu sendiri. Sama juga dengan Blue. Blue nggak harus repot-repot bikin marketplace, biar marketplace-nya yang ada satu marketplace yang pakai, kalau mau bayar bisa pakai Blue. Enggak. Blue sendiri akan collab dengan Blibli, dan sudah collab dengan Blibli. Jadi siapapun yang mau belanja di Blibli, itu bisa pakai Blue. Itu collaboration growth. Tujuannya 1+1 bukan sama dengan 2, dengan collaboration, 1+1 itu bisa 3, 4, 5, 100 bahkan. Gitu ya. Dan yang terakhir, excellence dan impact. Jadi memang teman-teman, di sini kami diharapkan sebagai karyawan bisa memberikan impact gitu ya, mutu yang baik ketika kami bekerja. Itu value-nya dari BCA Digital. Ini saya cerita sekarang terkait odds-nya BCA, bagaimana kita nge-reach, kita meraih, coba menggapai, meng-engage customer kita ya teman-teman. Ini fokus segmen kita, pada intinya kita mengarahnya ke tadi digital savvy, pengguna aktif mobile banking-nya. Dan kami melakukan itu ya tadi, ini customer focus yang kami lakukan. Ini kita lakukan namanya FGD, kita lakukan survei, dan kita melakukan namanya usability testing. Jadi ini penting teman-teman untuk nanti teman-teman dimanapun teman-teman berkarya, perlu yang namanya minta masukan, minta feedback gitu ya. Itu kalau skala kecil. Kalau skala besar dari perusahaan ya kami melakukan namanya FGD, survei dan usability testing itu sendiri. Dan menariknya teman-teman, kami mempelajari hasil FGD kami. Ini ternyata segmen tarik kami suka ngomongnya gini nih, ada 4 poin ya. Suka mager, generasi rebahan. Era sekarang dengan PD-nya ngomong, iya, gua generasi mager, generasi males gerak gitu. PD loh ngomongnya loh, bukan dengan nggak pede gitu, dengan PD. Ya udah memang seperti itu kenyataannya. Nah, ini memang maksudnya itu mereka maunya semua selesai di handphone sebenarnya. Kalau ngomong suka mager. Atau poin selanjutnya, aku sadar aku ini boros. Tapi apa daya, lagi ada cashback di sana sini. Nah ini saya juga nih teman-teman. Sekarang saya nggak mau makan yang mahal gitu kan ya, pengennya 30.000. Tapi cashback total minimum payment 50.000. Waduh. Tapi kalau saya nggak pakai rugi gitu kan. Akhirnya saya mesti nyampe deh budget saya 30.000 jadi 50.000. Inilah yang dilakukan, yang terjadi pada millennials gitu ya. Merasa yaitu kalau nggak ambil cashback tuh rugi. Terus nyari yang servisnya cepat biar nggak boros pulsa. Ya ini juga kami tahu, makanya kami semua servis kami coba berusaha berikan yang cepat. Mending beli gorengan daripada bayar biaya admin. Nah ini juga. That's why Blue tidak ada biaya admin teman-teman. Kita mendengar masyarakat, kita mendengar suara dari customer bahwa kita maunya nggak ada admin. Kalau admin mah bisa buat beli gorengan. Gitu ya. It's okay. Kami mengakomodir hal tersebut. Nah, kami juga ini juga teman-teman kalau melakukan research bisa sekarang udah move juga bisa melakukan social listening. Kami cari tahu melewati Twitter apa yang diharapkan gitu ya. Setelah itu kami dapat beberapa poin ini. Teman-teman ternyata nggak mau aplikasinya loading lama. Oke, itu jadi poin kami. Buka rekening lama juga nggak mau. Oke. Teman-teman nanti buka yang belum buka rekening dulu coba dibuka. Kami kami targetkan itu hanya butuh waktu kurang lebih 10 menit saja selesai. Gitu ya. Servis nggak 24 per jam. Oke. Kami karena semua digital, teman-teman mau buka deposito, mau buka tabungan Sabtu Minggu bisa. Dan itu hanya lewat handphone teman-teman. Bunga kecil. Nah ini memang tren bank digital sendiri harus punya bank yang lebih cantik dibanding bank konvensional. Kami juga punya, teman-teman. Biaya transaksi kami banyak, bebas biaya transaksi. Sistem bank error ini juga kami berusaha untuk sebaik mungkin, kudu antri di cabang, kami untuk buka tabungan nggak mesti buka di cabang, harus buka banyak rekening,
kami bisa buka banyak. Dari satu rekening Blue bisa buka banyak rekening. Biaya admin lupa jatuhan, biaya admin kami tidak ada, lupa tagihan jatuh tempo juga nggak ada. Nah ini, intinya teman-teman saya mau sampaikan, teman-teman nanti ketika teman-teman berkarya, tadi customer focus, bisa nggak harus survei bagaimana banget, teman-teman bisa melakukan namanya social listening seperti ini. Bisa melakukan hal yang telah dilakukan Blue itu sendiri juga. Dan teman-teman, again teman-teman, bagaimana kita bukan mendengarkan, kalau ini bagaimana kita berkomunikasi dengan market kami, ya kami berusaha menyesuaikan dengan market kami itu bahasanya seperti apa. Nggak mungkin yang kaku-kaku banget gitu kan. Makanya nih ya ketahuan deh, sebenarnya kami belum, nih saya zoom ya, ya ketahuan deh sebenarnya kami belum launching nih. Kamu yang nemu tolong rahasiain ya. D-nya aja ini nggak sesuai EYD nih, teman-teman. Tapi ya balik lagi, kami sadari kami cara berkomunikasi ya nggak boleh seperti ini, gitu ya. Atau di sini satu cerita lagi nih teman-teman, kayak kita juga pernah tulis di sini waktu itu belum rilis ya, sebuah balada dan kabar bahagia. Sementara mungkin kita bakalan di rumah aja, tapi demi kesehatan ya nggak apa-apa. Mungkin kita belum bisa bebas kemana-mana, tapi kalau bebas biaya admin sih Blue bisa. Nah ini kurang lebih ini juga saya mau memperkenalkan Blue sendiri ada di Instagram, YouTube gitu ya. Tinggal teman-teman cari Blue by BCA Digital aja bisa ketemu kami. Ya. Oke, saya mau memperkenalkan lebih detail lagi terkait Blue itu sendiri. Saya mau memperkenalkan dalam bentuk video. Teman-teman, video ini sudah ditonton 10 juta kali di YouTube. Jadi harusnya ini entertaining banget buat teman-teman. Dan ini kalau saya sendiri nontonnya jadi pengen nonton bioskop, teman-teman. Saya coba putar dulu satu videonya. Sebentar. Oke. Yes. Kita saksikan bersama-sama ya, teman-teman ya. Ini sebenarnya rangkuman perkenalan terkait Blue itu sendiri. Di masa depan, sebuah teknologi diperebutkan oleh manusia. Keselamatan dunia ada di tanganmu. Teknologi yang mengubah cara manusia mengatur keuangan. Teknologi yang... Mas, ganti deh ceritanya. Teknologi kayak gitu udah ada. Nih, Blue. Blue, Iya, dari BCA Digital. sebentar dulu, saya belum selesai. Teknologi ini membuat manusia bisa buka rekening sambil melakukan apa saja. Mana aja? Belum bisa juga. Wah, Rekeningnya sudah aktif ya, Kak? customer service-nya 24 jam gak tuh? Oh, please. Gak kayak dia nih. Jadi aku yang kena, sayang. Sabar ya, bro. Yang ini pasti belum ada. Dengan teknologi ini, kamu bisa bikin 2 tabungan dalam 1 rekening. Kalau yang itu nggak ada. Akhirnya. Kalau pakai Blue Saving, gue bisa bikin 10 tabungan dalam 1 rekening. Waduh. Dan bisa ngatur pengeluaran bulanan, laporannya Indonesia sukanya patungan. Ya elah patungan, ribet. Pakai Blue Gather aja, bisa patungan online. Wih. Berdarah, udah kekumpul nih, cakep. Iya, selamat ulang tahun Eyang. Tabungan liburan kita kekumpul nih. Teknologi kita juga bisa bikin planning liburan. Siapa? Teknologi kita. Siapa yang ada? Aduh. Kalau depositonya bisa top up, Abi, transfer ke bank lain tanpa biaya. Siba. Apalagi sih Siba? Coba ngomongnya di Basi, gue basi. Itu, udah ada di sini. semua transaksi sehari-hari bisa dari sini, bro. Ada remindernya lagi. Jadi, transaksi penting gak bakal ke-skip. Buka rekening Blue juga bisa lewat aplikasi Blibli. Biaya adminnya pasti mahal. Biaya admin kali. Transaksi lebih gampang. Tinggal scan. Terus, bisa tarik tunai tanpa kartu di semua ATM BCA. ATM BCA kan banyak. Ya, bisa. Ya udah, nyerah deh. Terus ngapain dong gue di sini? Bilang ini aja, Om. Blue. Oke. Blue, bank digital yang bisa ini itu dan menyatu dengan hidupmu. Oke,
sebentar. Oke, teman-teman, itu video perkenalan terkait Blue sendiri. Izinkan saya kenalin lebih dekat lagi nih teman-teman terkait Blue. Saya rekap sedikit terkait Blue itu sendiri. Oke, yang pertama teman-teman, Blue itu sudah tidak lagi harus, teman-teman kalau cenderung kalau secara konvensional ya, kalau mau buka rekening itu kan harus ke cabang, gitu ya. Kalau dari Blue sendiri, teman-teman bisa buka rekening itu 100% hanya lewat handphone saja. That's why mungkin kalau teman-teman yang mau cari pengalaman, mau cari kerjaan di kami sebagai CSO yang ada di cabang seperti di Induk kami, BCA misalnya, nah ini juga kami tidak ada teman-teman, jujur. Karena kami ya, balik lagi, teman-teman, semua customer kami untuk buka rekening itu hanya selesai lewat handphone saja. Jadi teman-teman kalau yang belum buka rekening, boleh di-download dulu. Nanti di akhir acara saya akan sampaikan kode promo khusus untuk acara hari ini gitu ya. Download dulu aja sekarang teman-teman, cari Blue by BCA Digital. Nah itu teman-teman bisa tahu. Jadi teman-teman tinggal isi e-form aja, and then ya udah teman-teman akan teleponan sama video call sama satu CSO kami. Nah, kalau memang teman-teman ingin pengen jadi CSO, paling kami punya slotnya di sana, teman-teman. Seperti itu ya. Nah, ini setelah nanti teman-teman buka rekening, sebenarnya teman-teman akan punya satu rekening, namanya Blue Account. Blue Account ini teman-teman kayak ada satu nomor rekening aja di sini, dan teman-teman nanti dari satu rekening ini, nggak tahu teman-teman udah pernah dengar belum ya, dengan Blue nanti teman-teman bisa buka 10 tabungan. 10 tabungannya apakah punya 10 nomor rekening? Enggak. Cuman satu rekening ini aja, gitu ya. Jadi dari satu rekening ini teman-teman bisa manfaatkan untuk dipakai menjadi 10 tabungan teman-teman. Nah ini tampilannya kelihatan ya teman-teman ya. Simple, kami cari yang memang mudah digunakan, mudah dimengerti, dan sebagainya. Oke, terus teman-teman, tadi yang saya sampaikan. Saya nggak tahu nih teman-teman di sini mungkin sekarang kalau masih cari pekerjaan belum kepikiran punya banyak tabungan ya. Tapi nanti ketika teman-teman udah mulai nih mau nabung buat biaya pernikahan misalnya gitu ya, mau nabung buat let's say studi lagi S2, mau nabung jalan-jalan. Kadang-kadang kita punya satu solusi, oh biar nggak kepake, saya harus buka tabungan lagi deh biar nggak kepake. Jadi saya sisihin and then ya udah saya bisa nggak pakai. Nah, tapi yang kejadian ketika teman-teman seperti itu, ini terjadi juga sama saya. Akhirnya teman-teman harus hafalin nomor rekeningnya banyak, gitu ya. Yang kedua, teman-teman harus handling admin yang banyak juga. Nah, dengan Blue ini nggak usah. Nanti teman-teman dari Blue sendiri itu bisa buka dari satu tabungan teman-teman bisa buka 10 tabungan dalam satu rekening. Udah, tinggal disesuaikan aja. Mau tadi teman-teman modal nikah, teman-teman masukin aja. Mau terkait tabungan S2, tinggal masukin aja. Atau laptop baru gitu ya, tinggal masukin aja. Teman-teman nggak usah repot-repot buka tabungan. Dan teman-teman udah jelas. Biasanya kita udah punya tabungan, oh saya ada tabungan 10 juta, oh ini 3 juta buat saya nikah gitu. Itu nggak usah pusing. Sudah langsung teman-teman bisa bagi. Gitu. Dan ini apakah setiap buka ini harus telepon video call dengan CSO? Jawabannya enggak. Jadi teman-teman dengan Blue itu hanya perlu ketemu sama CSO hanya pertama kali aja. Ketika teman-teman melakukan pembukaan rekening. Sisanya untuk lakuin ini ya teman-teman bisa selesaikan lewat handphone teman-teman. Ya. Ini teman-teman bisa buat ini satu solusi buat saya. Tadi saya cerita ya, saya kalau makan pengen 30.000 gara-gara cashback jadi harus belanja 50.000 gitu ya. Ini saya sekarang masukin yang namanya budget makan. Ini saya sangat sarankan sih teman-teman. Untuk teman-teman millennials dalam mengelola keuangan, buatlah budgeting gitu ya. Kalau yang paling sederhana itu 50-30-20. 50 buat kebutuhan dasar teman-teman, gitu ya. Nanti yang 30-20 ini teman-teman 30 buat investing, gitu ya. 20 ini teman-teman bisa buat kalau teman-teman mau misalnya mau bolehlah sedikit-sedikit teman-teman mau buat ngopi-ngopi, buat yang wants gitu ya, sifatnya buat entertain teman-teman itu boleh. Nah, untuk memplottingkan 50-30-20 itu seperti apa? Ya pakai ini aja. Itu juga bisa. Ini yang bisa membuat teman-teman nggak bingung nih. Kok awal bulan konglomerat gitu ya, akhir bulan udah melarat nih jadinya. Nah, kalau teman-teman bisa lakukan itu, saya yakin teman-teman pasti merasa di akhir bulan pun teman-teman masih ada dana. Ya, ini tips sebenarnya teman-teman. Saya lanjut. Nah, ini teman-teman. Ini milenial banget sebenarnya.
kita kalau arisan mungkin bukan teman-teman. Kalau yang namanya nanti di circle-nya teman-teman gitu yang ada ulang tahun, biasa teman-teman patungan. Udah nggak zaman teman-teman. Patungan itu mesti kasih cash gitu ya. Patungan sekarang itu mesti pakai perbankan digital sekarang. Jadi kalau di Blue sendiri teman-teman, itu teman-teman bisa patungan dan teman-teman bisa gimana ya? Kayak ya udah tinggal transfer ke bendahara dan nanti bendaharanya tinggal ambil uangnya dari sana gitu, bayar dari sana. Karena dengan Blue ini teman-teman bisa buka satu tabungan. Kali ini nggak sendirian. Kalau Blue Saving kan sendirian nabungnya. Kalau yang ini teman-teman bisa ajak orang lain buat galang dana tersebut. Contohnya teman-teman tadi, misalnya di circle teman-teman ada yang ulang tahun gitu ya. Misalnya saya di circle teman-teman, Andre nama saya misalnya. Ya udah, yang lagi ulang tahun nih, kado Andre. Tinggal buka, udah tuh, semua tinggal transfer ke sana aja. Gak usah tuh yang namanya cash dan segala macam. Dan dengan Blue Gather ini, teman-teman nanti akan dibantu untuk memperhitungkan berapa dana yang dikumpulkan. Jadi udah ketahuan nih, semuanya tahu dana patungannya itu udah nyampe berapa. Dan ketahuan juga siapa yang belum patungan. Gitu ya, kan kelihatan tuh, transparan soalnya Blue Gather. Yang udah transfer siapa, yang belum siapa, dan total dananya berapa. Nanti once mau ditarik, ya tinggal tarik aja. Tapi yang bisa tarik siapa? Ya bendahara doang ya teman-teman ya. Kalau bisa tarik nanti uangnya bisa dibawa kabur siapapun gitu kan. Biasanya yang bendahara yang dipercaya untuk mengelola uang tersebut. Tapi biasanya, ini saya nggak ngomong kado lah ya. Ada kecurigaan untuk bendahara-bendahara yang pegang uang kas gitu ya. Nah ini udah nggak usah khawatir nih. Teman-teman yang suka jadi bendahara, ajak aja pakai Blue Gather. Itu biasanya kan bilang, wah duitnya dipakai nih, dipakai dulu nih kalau mau dipakai baru dibalikin duitnya. Nah dengan lakuin di sini, itu kelihatan bendahara nggak akan pakai dananya kalau memang nggak butuh dipakai karena ketika bendahara tarik itu semuanya akan ketahuan. Oh ada bendahara tarik. Nah ini kan juga dari segi kita sebagai member dari uang kas seneng gitu ya, dan dari segi bendaharanya juga nggak merasa dicurigai. Jadi semua transparan. Dan teman-teman dari Blue sendiri ini kita kasih satu fitur bisa buka deposito dimanapun. Jadi nggak usah ke cabang lagi seperti yang tadi saya sampaikan. Dan mudah. Dan pilihan tenornya banyak. Dan sekarang bisa mulai deposito mulai dari 1 juta, teman-teman. Kita rilis di apps kita 1.8 itu bisa deposito di nominal 1 juta. Nah, teman-teman, sebenarnya deposito bedanya apa sih dengan tabungan biasa? Ini kalau buat teman-teman yang mau maksimal bunga, memang harus masukin deposito kalau di perbankan. Tabungan ya, produk tabungan. Nah, ini teman-teman di Blue sendiri bisa buka dimanapun dan mulai dari 1 juta. Itu ya. Bunganya menarik teman-teman. Ini mulai sampai dengan 4% kalau di Blue itu sendiri untuk depositonya. Dan ini yang penting buat teman-teman milenial. Jadi memang kami bebas biaya admin bulanan, tidak ada biaya admin bulanan. Nah ini kami kalau transfer dari BCA ke Blue dan Blue ke BCA, ingat ya teman-teman, saya ngomong begini karena ya memang ini dua perusahaan yang berbeda. Kalau teman-teman mau trailing transfer antara BCA dan Blue, itu mesti pilih transfer ke bank lain. Ya. Nah ini tapi walaupun transfer ke bank lain ini bebas biaya, BCA ke Blue maupun Blue ke BCA. Dan poin 3, ini poin 3 yang saya paling sampaikan ke teman-teman saya. Better kita sekarang pakainya bank digitalnya Blue aja. Kenapa? Karena kalau mau tarik tunai, bank digital lain belum tentu punya ATM sebanyak kita. ATM BCA kan di mana-mana ya teman-teman. Dan kalau Blue tarik tunai di ATM BCA itu gratis. Ya. Dan kalau teman-teman mau transfer ke bank lain gimana? Mau top up e-money gimana? Kita kasih kuota 20 kali dalam 20 kali gratis setiap bulan. Bulan 1 dan bulan 2 tanpa syarat, bulan berikutnya itu mesti jaga saldo portofolio minimum 1 juta. 20 kali setiap bulan, itu banyak sih teman-teman. Dan untuk jaga saldo minimum 1 juta, kalau ini juga kita sudah riset dan ini angka yang paling oke lah, bisa lah untuk dicapai, untuk dijaga. Jadi harusnya ketika teman-teman bisa jaga saldonya 1 juta, ya akan setiap bulan tuh gratis 20 kali transfer ke bank lain. Dan ini teman-teman, namanya era digital udah nggak perlu tunai-tunai lagi ya, karena kami juga semuanya bisa bayar ini itu lewat Blue itu sendiri. Mau transfer, mau beli, bahkan sekarang udah bisa, nggak tahu teman-teman main Mobile Legends nggak? Mau beli diamondnya bisa juga lewat Blue. Ya, atau main Steam.
itu juga bisa lewat bayar beli vouchernya itu di Blue itu sendiri. Top up e-money, bayar pulsa gitu ya, beli pulsa itu juga bisa. Dan sekarang mau bayar QR pun juga bisa pakai Blue itu sendiri, dan tarik tunai yang tadi saya sampaikan. Dan sebenarnya teman-teman, ini saya tarik kesimpulan sebenarnya Blue itu perbankan digital yang seperti apa sih? Gitu ya. Kami smartphone based, oke. Branchless banking karena kami nggak ada bank untuk Blue-nya sendiri ya, tidak ada bank. Digital savvy, kita berusaha untuk bisa mengakomodir, memenuhi kebutuhan dari orang-orang yang digital savvy. All in one platform, artinya semua kita all in one, kita berusaha ada di platform tersebut, dan kita akan connect di digital ekosistem manapun. Itu teman-teman terkait produk dari Blue yang berusaha untuk menyelesaikan masalah-masalah atau memenuhi kebutuhan dari generasi yang ada sekarang, seperti judul webinar hari ini. Nah, ini saya mau ajak rekan saya nih, dari Gwen. Gwen? Pagi, Gwen. Halo. Halo semua. Sapa kabar? Nah, iya nih Gwen. Nih, saya janjikan teman-teman, saya memperkenalkan rekan saya. Ini ada namanya Gwen dari HR kami. Namanya, mungkin boleh deh saya serahkan langsung deh ke Gwen untuk ceritain nih Gwen terkait bagaimana kalau mau bergabung sama kita. Silakan Gwen. Thank you Ko Andre, thank you. Halo semua teman-teman. Gimana tadi habis dijelasin sama Ko Andre? Semuanya all good, all good. Semuanya tertarik dengan BCA Digital? Mana dog reaction-nya? Wah, seru banget kata Muhammad Naufal. Halo. Sapa-sapa sebentar ya. Oke, jadi untuk teman-teman yang mau berkarir bersama Blue BCA Digital, langsung aja tuh di slide ada bisa diketik, kalian bisa langsung pergi ke website kami nih di bcadigital.co.id/karir. Di situ kalian bakal nemuin banyak job-job apa aja yang lagi available untuk kalian apply gitu. Yuk teman-teman, mulai langkahmu bersama Blue Karir biar kita semakin kece. Oke, thank you Gwen. Oke teman-teman, begitu teman-teman, nanti boleh masuk ke website kami, nanti pastinya segala lamaran juga kami akan proses, nanti pasti ada proses yang bisa dilakukan oleh Kak Gwen sendiri, dan hopefully kita bisa ketemu nih nantinya untuk kerjasama menjadi kalau di sini kita sebutnya Blue Force teman-teman, untuk teman-teman karyawan di sini. Oke, terakhir, nah ini teman-teman, setelah kita memperkenalkan ins and outs dari BCA Digital, saatnya saya ajak teman-teman. Ini teman-teman yang mau berkenalan, ini saya kenalinnya kan digital ya, mau kenalan langsung dengan Blue itu sendiri, welcome teman-teman, bisa buka untuk download, tadi kalau yang sudah download, teman-teman bisa masukin kode promo ini nanti ketika buka rekening, Sapa Karir gitu ya, nanti ketika teman-teman udah download, lalu sudah punya aplikasinya, yuk kita mulai, nanti udah pas lagi isi form, itu ada tulisan kode referral, nah itu diisi ini, Sapa Karir. Nanti teman-teman cukup melakukan top up 100.000, teman-teman bisa langsung dapatkan bonus saldo 25.000. Saya nggak tahu nih ada anak akuntansi atau enggak. 25.000 itu 25%-nya loh, teman-teman. Jadi dan again Blue itu tidak ada saldo ditahan. Jadi sebenarnya once teman-teman nanti ke depannya membutuhkan dana ini 125.000 berarti ya, ketika teman-teman melakukan top up 100.000 dapat 25.000. Teman-teman sebenarnya bisa untuk langsung menarik dana tersebut, transfer ke BCA atau mau ke ATM dan sebagainya. Kalau teman-teman memang mau butuh. Tapi kalau teman-teman mau jadiin ini media nabung, ya welcome juga, gitu ya. Dan ini hanya berlaku dari 30 September sampai 3 Oktober. Jadi harusnya waktunya cukup panjang, teman-teman. Dan tapi teman-teman ini hanya untuk 200 orang pertama. Dan ini nanti ini kan juga dirilis video ini di tempat yang lain. Jadi yuk teman-teman, kalau mau kenalan lebih lanjut, welcome banget untuk pakai kode promo ini, khusus untuk acara ini, Sapa Karir. Oke, dari saya cukup. Gisel, saya panggilkan lagi.
Oke, thank you Pak Andre, thank you Bu Gwen. Mungkin nih sebelumnya, setelah ini jangan kemana-mana nih teman-teman, kita bakal terus lanjut acaranya gitu ya. Tapi sebelumnya mungkin Bu Gwen jangan kemana-mana nih, kayaknya ya. Kalau lihat sekilas gitu ya, teman-teman langsung kayak, wah tertarik banget buat jadi timnya Blue gitu ya, BCA Digital. Nah boleh nggak sih di spill dikit gitu ya Bu ya, terkait posisi apa sih sebetulnya yang lagi dicari kalau di BCA Digital ini? Halo, oke. Hai, thank you Kak Gisela. Jadi kalau posisi apa nih yang lagi dicari, sebenarnya tuh banyak banget. Karena kan at the moment kan kita lagi ada penambahan jumlah karyawan juga ya. Karena kan kita secara bank juga kita mulai berjalan nih. Jadi sehingga tuh mulai banyak divisi-divisi yang baru kita start untuk build the team kayak gitu. Nah, untuk vakansinya sendiri, itu seperti yang tadi udah aku sampaikan sebelumnya, kalian bisa cari itu di website kami di bcadigital.co.id/karir. Nanti di sana kalian akan temuin banyak vakansi-vakansi apa yang sesuai dengan bidang dan minat kalian. Oke, nah tuh untuk teman-teman yang tadi udah penasaran ya, karena kayaknya di kolom chat gitu ya, sekilas atau Q&A itu ada beberapa teman-teman yang nanya nih. Nah, sebelum mungkin kita akan nanya-nanya lebih lanjut gitu ya, pertanyaan dari teman-teman, di sini kita mau ajak teman-teman untuk main games nih, Kak Gwen, Kak Andre. Jadi, tadi kan Kak Gwen, Kak Andre gitu ya, udah sharing gitu ya. Nah, kita mau ngecek konsentrasinya teman-teman nih, tadi itu beneran mendengarkan kah atau tertidur nyenyak nih? Nah, ini kita coba ya teman-teman. Jadi BCA Digital di sini mau bagi-bagi hadiah menarik gitu ya. Nah, nanti di sini sistemnya simple. Saya akan coba kasih beberapa pertanyaan gitu ya. Di sini kita akan bertabur hadiah. Nanti teman-teman yang tahu jawabannya, panitia akan bantu ketik nih di kolom chat aba-aba 321 gitu ya. Nanti di bawah angka 1 teman-teman boleh langsung menjawab ya gitu. Nah, siapa yang tercepat dan jawabannya benar, nanti silahkan kirimkan emailnya ke panitia atau ke saya. Nanti private chat aja gitu ya, kirim emailnya. Nah, sekarang mungkin kita mulai kali ya, Pak Andre atau Bu Gwen. Nanti kalau misalnya ada mau nyumbang pertanyaan juga boleh loh gitu ya, kalau Kak Andre sama Kak Gwen ini ada pertanyaan. Mungkin mulai dari saya nih. Tadi dari sharing Pak Andre gitu ya, sudah disebutkan gitu kalau Blue ini punya slogan dan ini juga jadi kampanye Blue sama Yura gitu ya. Nah, di sini boleh dong teman-teman yang tahu apa sih slogannya Blue gitu. Kita mulai ya. 3, 2, 1. Wah, ternyata pada menyimak nih. Oke, kita udah dapet. Wih, banyak nih yang partisipasi. Mari kita lihat siapa yang jawab pertama ya di atas di bawah angka 1. Oke, ini ada. Oke, kalau di saya ada atas nama Tasya Francisca. Betul ya? Di yang lain juga Tasya Francisca. Oke. Berarti untuk Tasya Francisca ini apa mau nyanyi dulu lagunya? Bercanda ya. Kita ucapin selamat nih untuk Tasya Francisca ya. Untuk Tasya boleh kirim emailnya ke panitia, boleh ke BCA_panitia ya. Nanti kirim emailnya untuk ditindaklanjut pengiriman hadiahnya. Nah, kita mulai lagi ya teman-teman ya ke pertanyaan kedua. Dari Kak Andre atau Kak Gwen, ada mau nyumbang pertanyaan? Silakan Gisel, silakan. Oke, berarti dari saya lagi ya. Ini kita coba tes lagi nih pengetahuannya teman-teman tentang Blue. Nah, untuk tadi Kak Andre sharing gitu ya, BCA Digital itu kan bagian dari grup besar BCA gitu ya. Nah, BCA Digital ini perusahaan anak keberapa sih? Ayo. Wah, mantap. Ada ternyata nyimak teman-teman loh. iya loh, sedetail ini. Pertanyaan expert ya. Ternyata itu dari 99 gimana? Saking semangatnya nulis 9 ya. Oke, kita cari ya yang jawab pertama tercepat dan benar. Oke, ada Arga Muntasri. Nah, Arga betul ya Kak ya, kalau BCA Digital ini anak ke-9. Oke, berarti selamat untuk Arga Muntasri ya. Nanti boleh kirim alamat emailnya ke BCA_panitia. Nah, ini kira-kira masih pada mau hadiah nggak ya? Atau kita berhenti di sini?
Coba mana nih suaranya? Mau? Mau harusnya mah, Kak. Oke, masih mau terima hadiah. Oke, BCA Digital masih banyak ya hadiahnya ya. Kita gas lagi. Oke, ke pertanyaan ketiga. Siap-siap lagi ya teman-teman ya. Apa ya pertanyaannya? Oke, kita ke lokasi deh. Tadi juga udah di-spill sama Kak Andre nih, di mana kantor BCA saat ini. Kan katanya tertarik nih masuk ke Blue gitu ya. Jangan sampai nggak tahu nih lokasi kantornya di mana. Ini belum dihitung loh teman-teman, sabar ya. Oke, kita mulai berhitung ya. 3. Ini udah berhitung belum ya? Atau udah? Oh, udah tuh Andre. Ternyata udah. Luar Teman-teman biasa, dicatat luar tanpa biasa. dihitung ya. Ya udah. Saya seneng sih, berarti didengarkan ya presentasi saya dengan baik ya. Oke, berarti ini kita ambil yang paling atas ya. Atas itu ada Stella Devani. Selamat untuk Stella Devani. Nanti boleh kirim emailnya ke BCA_panitia ya. Ini teman-teman benar-benar nyimak sedetail itu ya Kak, sampai alamat kantornya. Hati-hati nanti kalau ada fansnya Blue gitu ya di depan kantor, ternyata dari acara ini berarti. Aku mau kasih quiz dong, mau kasih quiz. Oke, Boleh nggak, Kak Gisel? Boleh banget. Boleh ya. Yang kali ini karena spesial permintaannya Kak Andre, teman-temannya boleh ya nanti jawabnya secara langsung. Siapa nih yang berani? Kalau tadi kan kita lewat chat, nah nanti kita dari panitia akan kasih akses nih biar teman-teman bisa langsung jawab, berinteraksi langsung sama Kak Andre sama Kak Gwen ya. Wah, Oke. oke, kita lihat ya. Silakan Kak. Oke, wah tadi kalau ini saya berarti mesti rubah nih pertanyaannya, jadi lebih menarik gitu ya. Ada berapa tabungan kita dan boleh gak ceritain masing-masing satu aja yang kalian ingat aja terkait produk terkait tabungan tersebut. Ada yang berani? Tiga aja. Yang mau bisa ketik mau gitu ya di kolom chat, nanti kita bukain deh akses untuk mic-nya. Jadi teman-teman bisa langsung ngobrol nih sama Kak. Berani 3? Banyak yang berani. Saya lelang dulu 3 nih. Kalau ada yang berani 3, jelasin 3 tabungan dari kami. Oh, udah pada boleh nih. Aku kira baru aku mau turunin lagi loh 2 loh. 3 aja pada bisa nih, luar biasa. Oke. Coba kita coba. Ini yang pertama kali jawab mau ada Hana Nurul Aini. Panitia mungkin boleh bantu cari Hana, terus kita open mic-nya ya. Ini kita udah open mic. Gisel, sorry Kak, Iya, boleh Kak. nambahin nggak? Boleh Boleh pakai dong, Kak. password code-nya kita nggak? Oh boleh Oh, banget. boleh Jadi pakai. sebelum jawab harus ngomong apa nih Belum Kak? jawab. Kita harus pakai ya password code-nya Blue asik-asik jos. Gitu, baru boleh jawab, oke? Oke, Hana diterima ya tantangannya ya. Halo Hana. Hana bisa open mic-nya? Mana nih? Hana ada di tempat gak nih? Oh, ternyata kayaknya mengundurkan diri nih, Kak. Kayaknya karena tadi Blue asik-asik jos itu teman-teman grogi, Kak. Biar semakin asik nih. Kan kita milenial tuh harus semangat. Oke, ini berarti karena dia mengundurkan diri, kita ulang lagi aja. Masih ada yang mau nggak nih? Ayo, kalau mau boleh ketik lagi ya. Atau kalau enggak kita cari. Nah, ada Bagus Prayoga Effendi. Mau sampai 2 kali. Ini udah mantap banget ini pilihan hatinya. Kita coba ya, buka mic-nya. Bagus Prayoga. Halo Kak. Halo Bagus. Halo. Asik. Saya Blue Gimana nih? asik-asik jos. Mantap. Ya. Oke, sekarang jawabannya Bagus. Untuk jawabannya di Blue itu ada 3 produk tabungan. Yang pertama adalah Blue Saving, yang kedua adalah Blue Gather, yang ketiga adalah Blue Deposit. Nah, masing-masing produk ini di Blue Gather itu kita bisa kolaborasi sama teman untuk kayak nabung patungan gitu. Betul. Terus kalau di deposit kita bisa nabung deposit minimal 1 juta. Yes. Terus lagi di Blue Saving di Blue Saving kita bisa nabung juga, dan kita bisa buka 10 tabungan. Dengan masing-masing tabungan itu kita bisa dapat bunga 3% per tahunnya. Gitu sih, Kak. Tunggu Bagus. Jangan-jangan Bagus ini timnya sedetail itu loh tahunya, Kak.
Mantap, mantap, bagus. Thank you, bagus. Bagus sudah punya rekening Blue? Sudah punya. Waduh. Sudah. Oke, mantap, mantap. Ada masukan buat kami? Saya tadi ada nanya di chat Q&A juga sih. Jadi kan kalau di fitur Blue Saving kan ya, kita bisa buka 10 tabungan. Nah, kita kan biasanya tergoda tuh buat mengambil lagi tabungan yang udah kita tabung tuh. Bisa nggak ya kayak kita kunci gitu, jadi kayak ada tempo tertentu kita bisa ambil lagi gitu. Oh, kalau gitu Kayak aku rekomen, yes, aku nangkep. Jadi kalau di Blue Saving itu, aku ulang pertanyaannya dari Bagus ya, ini bagus, great question banget. Jadi namanya anak muda gitu ya, kadang harus dipaksa gitu ya, dipaksanya selain sama orang tua harus dipaksa sama sistem kadang gitu ya. Jadi bagaimana Blue bisa memaksa kita untuk menabung gitu ya, untuk kebaikan diri kita sendiri. Nah, karena di Blue Saving kan kita memang itu ya, kita bisa kontrol kapan mau tarik, kapan mau nabung tambah lagi segala macam. Aku saranin mulai bisa ke Blue Deposito kali, Bagus. Kalau di Blue Saving Blue memang Deposito. Iya, dulu memang Blue Deposito kita 10 juta ya. Kamu mungkin masih ragu-ragu nih untuk 10 juta taruh situ. Nah, sekarang bisa mulai dari 1 juta. Gitu. Kalau Blue Deposito kan ya kamu ada komitmen untuk 1 bulan gitu kan, 2 bulan sampai 12 bulan Bagus bisa pilih gitu ya. 1 bulan dulu aja. Itu 1 bulan pasti kamu nggak bisa tarik tuh. Kenapa? Karena kalau tarik, teman-teman gini, aku tambahin cerita dikit ya Bagus. Mungkin aku mau info juga terkait deposito ini. Teman-teman misalnya Bagus nih misalnya, percaya untuk kayaknya mau deh dana ini di lock 6 bulan. Ada beberapa produk deposito, itu ketika kamu sudah komit 6 bulan, itu kamu nggak bisa tarik, Bagus. Kamu nggak bisa tarik. Kalau kamu tarik, kamu kena denda. Kalau Blue, kamu akhirnya let's say ya, ini akhirnya kamu terdesak harus tarik tabungan tersebut 6 bulan, itu nggak ada biaya penalti, Bagus. Tapi memang to be fair, untuk bunganya kamu juga nggak dibayarkan, gitu. Karena kamu belum sesuai dengan komitmen yang ada. Gitu. Jadi makanya tadi aku saranin, bolehlah buat teman-teman milenial kita coba yang sebulan-sebulan untuk depositonya. Oh, oke, Kak. Terima kasih, Kak. Tapi kalau berani 6 bulan, monggo sih. Bebas pokoknya kalau Blue. Siap, Kak. Thank you. Thank you ya, Bagus ya. Thank you, Bagus. Langsung dapat advice loh dari tim BCA Digitalnya nih untuk melakukan investasi. Oke, thank you ya Bagus ya untuk partisipasinya. Nanti untuk alamat emailnya boleh dikirimin ke BCA_panitia atau ke panelis juga nggak apa-apa. Thank you. Oke, nah karena ini kita terkait durasi ya, sebetulnya kita maunya gitu ya sama teman-teman sampai nanti sore gitu ya, tapi karena kita durasi gitu ya teman-teman, ini pertanyaan terakhir deh gitu ya. Tadi udah 4 pertanyaan biar pas gitu ya, ini pertanyaan kelima. Nah, mau nawarin nih Kak Gwen, mau berikutnya kasih tantangan nih ke teman-teman di sini? Waduh, sebentar ya. Kak Gwen nggak ada, aku masih ada 1 nih. Ini, Kak Andre aja, silakan Kak Andre. Oke. Terakhir, karena pertanyaan penutup berarti ya Gisal ya. Betul. Ini aku mau, ini melekat juga, takutnya teman-teman masih belum sempat sekarang. Pertanyaannya, ini boleh di chat lah Kak Gisal, nanti boleh dihitung 3, 2, 1. Di akhir, tadi saya ada sampaikan yang mau kenalan lebih dekat dengan kami, mau langsung kenalan, coba Blue dan buka rekening, kami ada kode promo. Nah, kode promonya apa nih? Boleh dihitung nih panitianya. Oke. 3, 2, 1. Yes, mantap. Berarti saya menjelaskan dengan baik. Puji Tuhan. Oke. Kayaknya kalau kode promo sih semua orang langsung sih matanya ya. Bermindar gitu ya Kak ya. Oke, aduh cukup ya teman-teman ya, ini thank you banget nih, saking antusiasnya kelap nih angka 1-nya sebentar ya. Kita cari dulu ke atas. Oke, ini ketemu. Di bawah angka 1 ada atas nama Daniel Andreas. Congrats ya untuk Daniel Andreas. Nanti untuk emailnya boleh dikirimkan ke BCA_panitia atau ke panelis gitu ya. Thank you teman-teman semua untuk partisipasinya. Itu tadi sedikit ice breaking ya teman-teman ya, biar pada melek lagi gitu ya setelah mendengarkan sharing. Nah sekarang nih kita akan lebih dalam lagi lah ya ngobrol sama Kak Gwen, Kak Andre untuk menyampaikan pertanyaan dari teman-teman karena udah cukup banyak nih pertanyaan dari kolom Q&A gitu ya. Mungkin aku akan bacakan. Ini aku pilih random ya. Oke.
Sambil nunggu tadi aku lihat ada yang nyasar di chat, itu terkait 6.500 saldo tertahan. Itu bisa dicoba. Balik lagi again, kami customer focus teman-teman, itu ada trouble waktu itu. Jadi kami nggak berniat sama sekali untuk menahan 6.500 teman-teman, tapi ada trouble system aja waktu itu. Jadi teman-teman coba aja tarik sekarang. Itu teman-teman ketika transfer mau totally di nolin, teman-teman pasti bisa. Gitu ya. Jadi tidak ada yang tadi 6.500. Itu di bahkan di poin 16 pun kita sudah solve. Apalagi sekarang sudah 1.8. Silakan dicoba lagi. Oke, thank you Kak Andre. Nah, mungkin next-nya nih dari kolom Q&A ya, kalau merangkum dari beberapa teman-teman yang pertanyaannya hampir mirip, sebenarnya mau menanyakan nih Kak Andre. Kan Blue ini bank digital gitu ya, di industri bankan pun bank digital lainnya tuh banyak gitu di market. Nah, boleh cerita nggak Kak yang menjadi kekuatannya Blue nih, yang menjadi keunggulannya Blue untuk bersaing gitu ya di market, dan mungkin ke Kak Gwen juga nih, orang-orang seperti apa sih yang dicari gitu untuk mensupport strength-nya Blue gitu untuk bersaing di market bank digital ini. Mungkin boleh dari Kak Andre dan Kak Gwen. Aku dulu kali ya, coba ya. Oke, teman-teman, bagaimana kita bisa memastikan kita bisa bersaing gitu ya, berkompetisi dengan, ya kita tahu ya perbankan digital memang lagi marak gitu ya. Kami aim sebenarnya seperti tren-tren pada umumnya. Kita lihat dulu pas zamannya Gojek, Grab, terus ada beberapa sih Blue Jack lah apa segala macam. And then tinggal 2 sebenarnya yang tersisa sekarang. Kami juga sebenarnya menyadari hal tersebut gitu ya. That's why pertanyaan yang bagus sekali. Ini kami juga berstrategi di sana. Jadi pada intinya teman-teman, kami berusaha yang tadi pakem-pakemnya itu kami berusaha untuk berinovasi, tapi dengan apa ya? Kayak kami memberikan kemudahan untuk teman-teman menikmati inovasi kami. Itu satu sebenarnya. Jadi kalau teman-teman perhatikan di aplikasi kami, itu benar-benar bahasanya tuh bahasa umum banget, gitu ya. Mau tarik tunai ya tarik tunai kita namain, nggak mau namanya yang aneh-aneh gitu ya. Itu satu. Pendapat saya lagi yang kedua, kami sendiri sangat branding kami ini sangat kental dengan induk kami BCA gitu ya. BCA itu salah satu yang menjadi kekuatan kita harusnya bisa bertahan di industri ini karena again BCA itu terkenal dengan aman. Dan teman-teman, ya BCA digital sendiri ya karena induk kami BCA, kami banyak kayak ibaratnya sama untuk keamanannya. Jadi dari segi keamanan pun kami akan mengarah ke sana gitu ya. Terus again dari segi bagaimana kami customer focus ini yang jadi poin penting sebenarnya buat kami. Jadi sebenarnya kami akan berusaha menjawab segala masukan dari teman-teman once itu relevance gitu ya, pasti kami akan menjawab tantangan tersebut, menjawab kebutuhan tersebut. Jadi kami perusahaan yang sangat customer focus, jadi kami berusaha dengan customer focus tersebut juga kita akan tetap eksis di persaingan yang ada ini. Gitu sih. Kalau dari saya seperti itu ya, dari segi brand itu sendiri ya. Dari Gwen, gimana? Kalau kita rekrut gimana Gwen? Pasti orang-orangnya yang harus seperti apa nih Gwen? Biar tetap eksis nih kita nih Gwen. Halo. Oke, jadi untuk orang yang seperti apa sih yang sebenarnya kita cari gitu. Yang pasti kita mencari orang-orang yang berkreatif, orang-orang yang mau memulai langkahnya, gitu. Orang yang semangat untuk terus bekerja dan orang yang terus berinovatif. Begitu. Sebenarnya kalau untuk yang gimana-gimana enggak sih, cuman ya kita tuh yang penting kemauannya ada lah, kita berani berinovatif, kita berani maju gitu. Makanya kita harus mulai langkah kita. Gitu. Yes, betul. Ini cerita dikit ya teman-teman. Kita padat karya gitu ya. Di sini tuh ruang ya kita sekarang kalau yang di industri kami sendiri ya kita inovasi pasti dikedepankan. Dan ini aku mungkin pengalaman pribadi dan di unit-unit lain juga ya. Ini aku ngomong pengalaman pribadi deh. Dan ruang kita untuk salah gitu ya itu lebih besar sebenarnya. Jadi gini, inovasi kita dituntut inovasinya tinggi gitu kan ya. Dan aku sadari secara personal pendapat pribadi sendiri gitu ya. Kami punya ruang untuk boleh salah lebih tinggi dibanding mungkin perusahaan yang nggak padat inovasi gitu. Jadi yang penting yang tadi Gwen sampaikan, yang penting mau berinovasi and then let's discuss gitu kan. Once
kadang ya kita nggak tahu ya inovasi ini memang belum pernah ada di mana-mana. Yang tahu ini bisa jalan enggak, ya cuman dipraktekkan yang bisa tahu, bener kan? Nah itu. Jadi yang penting tadi ya Gwen ya, mulai langkahmu, mulai beridemu, berinovasi, berani berinovasi, and then ya let's discuss about the idea dan ya kita praktekin gitu ya. Sip, tambahin dikit Gwen. Nice, bener banget sih kayak gitu. Karena kan mungkin kalau boleh diceritain dikit sih, kita kan masih anggapnya startup tuh. Mungkin tadi kelihatan bajunya Kak Gisel itu. Ide dari apa startup movie ya kayak gitu. Jadi kayak mungkin kita kalau bisa bayangin lah kalau misalnya bersama BCA Digital memang benar tadi yang Kak Andri sampaikan, kita tuh mungkin untuk ruang salahnya tuh memang pasti lebih besar gitu. Cuman nggak masalah. Mungkin ada orang tuh kan jatuh bangun, tapi kita pun begitu kita salah, nanti kita discuss bersama tim, nanti itu akan dibenerin lagi gitu. Jadi emang tempat ini tuh bener ruang untuk kalian bisa menyampaikan inovasi kalian, kreativitas kalian, karena kan kita juga masih startup gitu ya. Jadi mungkin banyak ide-ide yang perlu diperbaiki dalam sistem kami. Gitu. Jadi that's why ini tempat yang bagus untuk kalian bisa belajar. Oke, thank you Kak Andre, Kak Gwen. Intinya sih ya, karena ini adalah BCA Group gitu ya, jangan lupa teman-teman kalau buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jadi BCA Digital pasti oke BCA juga nih. Ini dikit ya, narsis dikit ya Kak. Nggak apa-apa. Oke, nah. Banyak juga nggak apa. Oke, dan benar banget pastinya kalau teman-teman maksudnya yang diharapkan oleh tim Blue gitu ya adalah teman-teman yang sesuai pastinya ya Kak ya sama value-nya Blue, karena kan kita akan berjalan bareng-bareng gitu ya antar individu sama perusahaan. Teman-teman pasti diharapkan punya value-value tadi tuh yang ada customer focus, berintegritas juga, karena kan kita di sini di perbankan megang uang nasabah gitu ya, pastinya integritas jadi poin penting. Harus agile juga tadi yang dibilang sama Kak Gwen, Kak Andre, kalau namanya juga baru gitu ya, hal baru pasti kita banyak explore, pasti butuh agile atau butuh kecepatan untuk beradaptasi gitu ya. Dan pastinya kemampuan untuk terus berkembang, collab and growth-nya juga harus ada, karena pasti di sini butuh inovasi-inovasi dari teman-teman yang nanti mau bergabung gitu. Nah, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ya, kita cari lagi. Oke, ini sebetulnya ada beberapa pertanyaan nih, mungkin ini lebih ke Kak Gwen ya. Beberapa ternyata udah langsung intip Kak, katanya web karirnya BCA Digital. Nah, mereka tanya, jadi sebetulnya kalau untuk BCA Digital ini bisakah untuk teman-teman fresh grade karena beberapa tulisannya pengalaman 1 tahun gitu ya. Nah, mungkin boleh diceritakan sedikit Kak, kualifikasi secara umum nih, kalau dari segi administrasi apa aja sih yang harus dipunyai oleh teman-teman di awal gitu. Oke, thank you Kak Gisel. Jadi sebenarnya at the moment kita lagi build tim yang sebenarnya tuh kita mencarinya bukan yang fresh grade banget gitu. Tapi kalian jangan berkecil hati, jangan kayak kayaknya nggak memenuhi qualify deh gitu. Tapi enggak gitu. Kita juga nggak menutup hal itu juga gitu. Karena kan kita namanya milenial ya, kita kan juga nggak kaku-kaku banget gitu. Mungkin dari resume kalian, CV kalian, mungkin kalian pernah mengerjakan project-project apa selama kalian di tempat kuliah, itu ada menjadi sebuah poin plus juga buat kami. Gitu. Jadi mungkin kalian pernah nih berorganisasi di tempat kuliah kalian, yang kalian tuh punya pengalaman juga gitu. Dan itu sometimes itu menjadi consideration kita juga gitu untuk anak-anak yang di fresh grade. Atau kalian punya pengalaman intern sebelumnya, itu menjadi poin plus juga. Kayak gitu. Tapi sebenarnya itu tidak memenuhi kemungkinan untuk teman-teman yang fresh grade mau apply di sana. Gitu. Jadi kalian jangan berkecil hati, kalian jangan langsung mundur nggak jadi apply deh, jangan gitu. Tetap maju aja, apply dulu. Oke, thank you Kak. Nggak ada salahnya gitu ya mencoba. Dan mungkin untuk teman-teman yang bertanya juga nih, kalau untuk proses rekrutmennya sendiri seperti yang disampaikan Pak Andre tadi juga ya Pak sharing, itu kita terpisah ya teman-teman antara rekrutmennya BCA dengan BCA Digital. Jadi teman-teman boleh langsung apply itu tadi ke websitenya BCA Digital. Nah, oke, itu tadi sekilas ya tentang peluang karirnya gitu ya. Nah, sekarang kita balik lagi nih ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Rizka Edi Wulandari.
Kak, untuk keamanan penggunaan Blue ini gimana ya? Karena sekarang kejahatan perbankan ini lagi marak-maraknya Nah, nih. suka banget Dan nih aku jawab. semisal untuk penarikan tunai jumlah besar bisa langsung melalui ATM BCA tanpa maksimal limit kah? Terima kasih. Oke, aku bantu jawab ya. Ini ngomongin keamanan, aku edukasi sedikit berarti terkait keamanannya, datamu, rahasiamu. Jadi gini teman-teman, jadi sebenarnya aku mau cerita terkait keamanan sendiri. Aduh. Gini teman-teman, kita sektor perbankan, oke? Mungkin aku nggak pakai contoh bank lain, aku ngomongnya BCA, tapi aku yakin bank lain juga seperti itu. Jadi sebenarnya dari segi keamanan teman-teman, itu ada 3 sisi. Sisi pertama, kalau kita melakukan perbankan dari segi digital ya, itu pertama dari banknya sendiri, oke? Banknya sendiri teman-teman jangan khawatir. Kami kalau udah punya izin perbankan, itu pasti kami punya tembok-tembok keamanan yang luar biasa, gitu ya. Apalagi once kita mesti go digital, go mobile banking, itu lebih banyak regulasi yang harus kita lalui. Jadi keamanan dari segi perbankan itu sendiri itu sudah sangat-sangat berlapis dan kemungkinan untuk tertembusnya sangat-sangat kecil, bahkan hampir nggak ada. Kedua, itu adalah dari segi telkonya kita, telekomunikasinya kita. Once kita melakukan perbankan, financial service di HP, itu kita lewat jaringan kan, gitu ya. Apapun provider kita, mau Telkomsel, mau XL, mau Tri dan sebagainya. Dan mereka itu juga mereka adalah perusahaan raksasa yang sudah tahan banting untuk keamanannya. Jadi itu tidak kalah berlapis-lapis dari perbankan itu sendiri. Jadi banknya sudah aman, telkonya sudah aman. Ini yang biasa ditembus teman-teman, adalah customer-nya itu sendiri. Gitu ya. Kita sudah menyatakan bahwa jangan kasih tahu ke siapa-siapa OTP teman-teman. Jangan kasih tahu ke siapa-siapa informasi perbankan teman-teman. Gitu ya. Dan ini yang harus sebenarnya gimana ya? Kita udah jagain gitu ya. Telco juga udah jagain. Tapi ketika customer-nya sendiri yang kasih tahu OTP mereka, kasih tahu user ID mereka, kasih tahu PIN mereka, ya mau kita sebagus apapun, ya jebol juga. Jadi kalau teman-teman pelajari setiap kasus yang ada di media gitu ya, itu pasti faktor terbesarnya ada di customer itu sendiri. Jadi memang campaign kita juga kalau teman-teman pantengin di Instagram kita ada namanya datamu rahasiamu gitu ya. Nah, ini adalah satu campaign yang menurut saya valid banget buat keamanan. Jadi teman-teman jagalah, biasakan untuk menjaga data teman-teman. Apapun itu. Jadi ya gitulah, kasus-kasus yang saya pelajari ya itu gara-gara bukan karena perbankannya, bukan gara-gara telkonya, tapi karena yang tadi dari customernya, kasih tahu informasi mereka. Jadi ya itu, jadi kita sebenarnya harus jaga diri teman-teman. Itu sih Gisel, kalau boleh jawab dari segi edukasi keamanan itu sendiri ya. Kalau mau ngomong itu sederhananya. Kalau mau kompleksnya saya bisa jelasin. Kalau perbankan itu ya BCA Digital sendiri minta ada apa, OTP tetap ada. Kalian face recognition juga ada, gitu kan ya. PIN juga ada. Bahkan PIN kami itu mengharuskan mereka teman-teman harus punya satu terdiri dari huruf kecil, huruf besar, simbol dan angka. Sampai sehebat itu gitu, namanya perbankan gitu kan ya. Nah itu kalau saya ngomong teknis dari si BCA. Tapi no matter what, yaitu 3 hal yang tadi saya bilang. Yang poin ketiga, customer. Itu sih, bisa. Thank you. Oke, thank you Kak Andre. Benar ya, jadi mungkin kalau dari perbankan sendiri kita sudah mengantisipasi resiko sedemikian rupa gitu. Cuman diharapkan juga sebagai user gitu ya, sebagai pengguna, sebagai customer, sebagai nasabah, juga punya edukasi atau knowledge gitu ya untuk berhati-hati. Misalnya tadi untuk kode OTP itu jangan diinformasikan kepada siapapun gitu ya. Password juga jangan misalnya ditaruh di sembarang tempat gitu ya, yang bisa diakses oleh banyak orang. Nah, thank you Kak Andre. Nah, mungkin kalau pertanyaannya dari kolom Q&A ini sebetulnya mirip-mirip tadi udah dijawab gitu ya sama Kak Gwen, Kak Andre. Nah, mungkin nih di 10 menit terakhir ada nggak teman-teman yang mau bertanya secara live ke Kak Gwen, ke Kak Andre gitu. Bisa ngobrol-ngobrol langsung nih. 10 menit terakhir nih meet and greet-nya. Kita mendatangkan BCA Digital 10 menit lagi nih. Oke, ini ada yang mau ya atas nama Chandra. Kita coba open mic dulu ya. Halo Chandra. Chandra, udah bisa open mic? Halo. Halo, gimana pakai password dulu nggak Kak Gwen?
Boleh dong, Bang tadi mau bilang. Passwordnya. Aduh, lupa passwordnya. Ayo, passwordnya Passwordnya apa, apa tadi? Chandra? Boleh, Cok? Aduh. Blue, asik-asik Ada. jos. Oke. Nah, Blue, ayo, asik-asik silakan. jos. Asik. Mantap. Oke, Chandra, silakan boleh bertanya nih ke Kak Andre dan Kak Gwen. Oke. Ini jadi saya kan mau bertanya untuk mengenai Blue ya. Saya kan sendiri pengguna BCA Mobile. Jadi kan biasa seperti yang kita tahu kan anak muda sekarang ini kan banyak yang bikin bikin LDA untuk ikut di investasi saham. Ya biasanya LDA kan untuk investasi saham. Nah, apakah di Blue itu punya fitur untuk kita bisa mendaftar Sorry, LDA kita ke sana? Ada dimaksud? Halo? Di aku putus-putus ya. Boleh diulang, Chandra, tadi pertanyaannya? Koneksinya Ya. sedikit terganggu. Oke, ini udah lebih stabil? Oke. Jadi gini, saya kan mau tanya, saya kan pengguna BCA sendiri ya. Nah, di BCA saya sendiri kan ada akun rekening LDA yang dimana saya gunakan untuk rekening di saham. Nah, apakah di Blue juga ada fitur tersebut atau tidak? Nah, pun tidak, apakah ini ke depannya akan dimunculkan sehingga pengguna Blue itu bisa menggunakan akun Blue mereka untuk mendaftarkan di akun rekening saham mereka sendiri, karena kan seperti yang kita tahu banyak anak muda yang mulai mengikuti perkembangan di dunia pasar modal ya, seperti itu sih. Oke. Nah, yang ada pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke. Saya bantu jawab. Oke, berarti aku rangkum dulu ya pertanyaannya. Oke, Chandra sendiri adalah nasabah BCA dan pakai rekening RDN-nya BCA untuk transaksi saham. Dan bagaimana Blue bisa nggak untuk jadi RDN gitu ya? Jawabannya Chandra, untuk sementara sekarang ini kami belum bisa untuk digunakan sebagai rekening penampungan pembelian penjualan saham tersebut. Tapi again, don't worry Chandra, nanti kalau kamu akhirnya buka Blue and then kamu punya tabungan dan tabungan tersebut kamu punya kebiasaan untuk, ini bagus sih kamu takui ya, untuk mulai investasi saham, jangan lupa karena kami satu anak dan induk ya, dan orang tua gitu ya. Jadi saya ini nih, itu tidak ada biayanya. Jadi boleh tetap, it's okay Chandra, lanjutkan aja untuk pakai BCA RDN yang ada di BCA. Tapi ya, kalau Chandra mau alokasikan dana Chandra dari Blue let's say ke sana, ya nggak ada masalah. Nanti tidak ada biaya admin dan tidak ada batasan loh dari Blue ke BCA. Gitu. Sambil aku bukan orang yang tepat, aku takut salah juga. Yang jelas sekarang belum ada. Dan again, kami customer fokus. Kalau memang itu ke depannya menjadi kebutuhan, saya yakin dan percaya pasti nanti juga ada. Sekarang sih belum ada. Gitu ya. Semoga menjawab, Chandra. Oke, thank you Chandra untuk pertanyaannya. Nah, mungkin sebelum balik ke pertanyaan live nih, ternyata ada lagi nih pertanyaan dari kolom Q&A dari Margareta Krisa D5. Mungkin ini terkait rekrutmen ya. Halo, saya mau bertanya tentang rekrutmen Blue. Apakah yang di luar domisili Jakarta tetap diberikan kesempatan untuk apply, Kak? Atau khusus anak Jaksel gitu, Kak? Waduh. Pasti dong dikasih kesempatan. Aku sendiri bukan orang Jakarta. Kalau tahu logatku, ayo tebak-tebak dari mana logatnya. Ayo yang bisa langsung. Kenapa Kak? Sorry Kak. Surabaya. Iya, pada benar tuh Surabaya. Surabaya. Mana anak Surabaya? Angkat tangan. Ini dari Surabaya. Wah, banyak juga dari Surabaya ya. Kangen nih Bu Rudi. Waduh. Oke. Kita tetap memberikan kesempatan untuk teman-teman yang ada di luar Jakarta untuk bisa apply ke BCA Digital. Tapi tegaskan sekali lagi bahwa kalian domisili pekerjaannya akan tetap di Jakarta. Begitu. Jadi karena kita itu bank yang tidak mempunyai cabang. Karena kita kan semua serba online nih, dari A to Z-nya kita online gitu. Jadi kita cuma punya satu kantor pusat yaitu di Jakarta.
yang bertempat di Tamrin, di City Tower. Oke, berarti nggak menyeramkan ya Kak untuk merantau gitu ya. Buktinya Kak Gwen di sini happy gitu ya, tetap semangat gitu ya ikut acara ini. Berarti nggak usah khawatir teman-teman. Buat teman-teman di luar Jakarta pun gitu ya, boleh apply. Cuma memang nanti semua domisili pekerjaannya itu ada di Jakarta, di kantor pusatnya BCA Digital. Oke, nah ini ada lagi nggak ya pertanyaan? Oke, mungkin karena pertanyaannya sebetulnya mirip-mirip, sudah habis gitu ya. Kita mau minta kesan-pesan terakhir, Cela. Kesan-pesan terakhir dari Kak Andre, dari Kak Gwen gitu ya. Boleh dong kasih audiens apa karir BCA ini advice gitu ya, pesan-pesan untuk perjalanan karirnya, untuk perjalanan finansialnya gitu ya, bersama dengan BCA Digital, bersama dengan BCA. Boleh Kak Andre, Kak Gwen? Silakan Kak Gwen dulu. Ada advice apa enggak? Advice apa ya? Untuk aku sendiri sih cuma mau kasih pesan sih, kalian jangan pernah berhenti berkarir ya, jangan pernah berhenti untuk berinovatif, jangan pernah berhenti juga untuk menyerah lah. Kalau misalnya kalian tuh harus mulai langkah kalian. Gitu. Mulai langkahmu bersama BCA Digital. Waduh. Oke. Kalau itu dari segi karir, berarti aku dari financing aja kali ya. Teman-teman, milenial sekarang yang banyak masalah tuh, bukan banyak masalah ya, jadi PR kadang suka, loh, duit saya kemana gitu ya. Nah, ini teman-teman, saya cuman kasih tips satu. Teman-teman biasakan melakukan yang namanya saving the money gitu ya. Teman-teman bikin budgeting, paling sederhana teman-teman lakuin, mulai aja, ini tips sedikit ya. Teman-teman walaupun penghasilan teman-teman baru dari, let's say, uang saku, teman-teman, let's say, ini kita ngomong let's say, 1 juta per bulan. Teman-teman bisa mulai menyisihkan dana teman-teman 10% aja. Itu mau teman-teman tabungan boleh, mau teman-teman mulai pakai buat investasi boleh. Reksadana pun bisa mulai dari 100.000 loh sebenarnya. Gitu ya. Nah, jangan lihat nominalnya teman-teman, tapi lihat habitnya. Jadi 10% itu jadi habit teman-teman. Nanti once teman-teman growing, mau berkarir dimanapun ya, mau di BCA Digital gitu ya. Nanti ketika teman-teman penghasilannya lebih tinggi lagi, 10%-nya bisa dinaikin angkanya, yang jelas sudah mulai habitnya. Nah, kalau udah ada habitnya, teman-teman, itu enak deh pokoknya. Jadi kayak udah biasa banget untuk nabung. Dan satu hal, saya ngomong, itu teman-teman langsung allocate menjadi tabungan atau investasi. Bukan teman-teman pakai dulu, sisanya baru ditabung. Dua hal yang berbeda. Jadi teman-teman biasakan dari teman-teman pemasukan itu langsung diallocate menjadi tabungan atau investasi tadi. Ya. Dan kalau memang teman-teman berkenan, boleh juga menjadikan kami BCA maupun BCA Digital, kalau buat teman-teman sarana menyimpan uang boleh. Hati-hati, ada yang namanya time value of money. Uang kita itu akan kemakan waktu kalau teman-teman simpannya fisik. Jadi pastikan masukkan ke instrumen yang ikutin dari inflasi yang ada juga. Sip, itu aja dari aku. Thank you, Giselle. Oke, thank you Kak Gwen, Kak Andre. Advice-nya bagus banget ya teman-teman. Jangan lupa untuk terus berkarir gitu ya, untuk terus mengeksplor diri. Mumpung teman-teman di sini pasti masih muda gitu ya, punya waktu yang panjang untuk mencari pengalaman. Dan jangan lupa juga karena waktunya masih panjang nih, kita butuh yang namanya dana darurat gitu ya. Ada perencanaan keuangan untuk kedepannya maupun jangka panjang gitu ya teman-teman. Nah tadi udah disampaikan sama Kak Gwen, Kak Andre, itu kira-kira pesan dari mereka. Untuk acara kali ini, thank you banget teman-teman, terutama untuk Kak Andre juga dan Kak Gwen gitu ya, untuk mau hadir di Sapa Karir kita. Thank you juga untuk teman-teman yang udah setia nonton dari awal sampai akhir gitu ya. Jangan lupa kalau Sapa Karir ini setiap bulannya akan terus ada. Jadi nanti boleh lihat informasi terbarunya aja di web karir kita di bagian informasi dan artikel gitu. Nah, setelah ini kita pamit undur diri teman-teman. Nanti mohon kesediaannya untuk mengisi link evaluasi terlebih dahulu ya untuk kita yang lebih baik. Sampai jumpa teman-teman di acara berikutnya. Thank you Kak Gwen, Kak Andre. Thank you semuanya. Thank you Giselle. Thank you teman-teman semua. Thank you teman-teman. Thank you Kak Giselle.